Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep kue nastar klasik. Dan kue nastar kali ini saya akan menggunakannya dengan resep yang berbeda. Bagaimana cara membuat kue nastar dengan resep yang berbeda ini? Simak terus video saya sampai selesai. Pertama-tama di sini saya akan mengukus tepung terigunya sebanyak 200 gram. Dan untuk tepung terigu, teman-teman bisa gunakan tepung terigu protein sedang ataupun protein rendah. Dan ini kita kukus kurang lebih 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit dan ini tepungnya kita angkat dan kita dinginkan. Untuk teksturnya setelah dikukus seperti ini ya, sedikit basah dan menggumpal. Dan ini kita biarkan sampai dingin dan tepungnya mengering. Setelah tepungnya dingin dan mengering, dan ini kita campur dengan 3 sendok makan tepung maizena, dan 2 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 1 bungkus susu bubuk ukuran 26 gram. Kemudian ini kita aduk atau kita mix sampai tercampur rata, atau teman-teman bisa diayak supaya lebih tercampur dengan rata dan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 150 gram margarin, boleh di mix dengan butter. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula halus. Kemudian kita mixer cukup sebentar saja dan sampai tercampur dengan rata. Karena kalau terlalu overmix maka akan mempengaruhi tekstur kuenya atau bentuk kuenya. Dan pengaruhnya ini akan membuat kue akan melebar ya teman-teman kalau terlalu overmix. Jadi cukup sampai tercampur dengan rata. Teman-teman bisa gunakan whisk ball, jadi tidak perlu di mixer, cukup diaduk saja sudah bisa ya teman-teman. Setelah tercampur dengan rata dan margarinnya terlihat lembut, kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur.
Kemudian kita mixer lagi. Mixer cukup sebentar saja dan sampai tercampur dengan rata. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa teman-teman tekan subscribe untuk yang baru bergabung dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Kemudian kita masukkan tepung terigunya secara bertahap ya. Kemudian kita mixer cukup tercampur dengan rata saja. Dan ini sebenarnya bisa kalian aduk menggunakan spatula. Jadi tidak boleh terlalu lama atau terlalu overmix. Lakukan hal yang sama sampai tepung terigunya habis. Setelah teksturnya seperti ini, kita matikan mixernya dan ini lanjut kita aduk menggunakan spatula atau sendok. Jadi hindari menggunakan pakai tangan ya, karena dengan tangan kadang suhu dari tangan kita bisa mempengaruhi tekstur kuenya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya gunakan sendok ukur seperti ini untuk menyamakan berat atau besar per bijinya. Dan ini saya sudah menyiapkan selai nanasnya yang sudah saya bulatkan. Kemudian kita isi ke dalam adonan nastar tadi. Dan teman-teman jangan lupa gunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate supaya tidak kotor tangannya pada saat menyentuh atau memegang selai nastarnya. Kemudian ini kita bulatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis dan selesai. Dan hasilnya seperti ini. Ini siap untuk kita oven. Dan ini sebagian adonannya saya cetak atau saya taruh di loyang seperti ini.
supaya bentuknya lebih bervariasi. Teman-teman bisa bentuk dengan cara yang lain sesuai selera teman-teman ya. Sebelum memasukkan adonan ini dalam oven, jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 120 derajat Celcius. Setelah ovennya panas, dan ini kuenya siap untuk kita panggang dengan waktu kurang lebih 30-40 menit. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan ini kita oven sampai benar-benar matang. Nanti kalau sudah benar-benar matang dan didinginkan terlebih dahulu sebelum diberi olesan. Dan di sini saya akan membuat untuk olesannya, yaitu ada 1 butir kuning telur, 1 sendok makan SKM, dan 1 sendok makan minyak goreng. Dan ini saya tambahkan sedikit adonan mentah dari kue nastarnya dan juga sedikit pewarna kuning. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Dan bahan olesan ini siap untuk kita gunakan. Dan untuk cara yang lain, untuk olesan dari kue nastar ini saya menggunakan putih telur ditambahkan sedikit adonan mentah kue nastar, kemudian sedikit pewarna kuning, saya tambahkan 1 sendok makan SKM dan 1 sendok makan minyak goreng. Ini kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata dan ini siap untuk kita gunakan sebagai olesan kue nastar. Di sini saya menggunakan teknik celup. Dan sebelum kita melakukan celupan ataupun olesan, terlebih dahulu dinginkan dulu kue nastarnya. Lakukan hal yang sama untuk olesannya. Teman-teman opsional saja mau pakai cara kuning telur ataupun dengan putih telur. Dan inilah hasilnya setelah digunakan teknik celup, jadi terlihat lebih rapi dan lebih mulus. Kemudian ini kita panggang atau kita oven lagi kurang lebih 10 menit atau sampai olesannya kering. Dan seperti inilah hasilnya setelah matang, warnanya cantik banget dan ini siap untuk kita nikmati. Kita cobain ya satu, dan ini rasanya enak dan ngeprul banget. Resep ini recommended banget untuk teman-teman coba di rumah, baik sebagai ide jualan atau sebagai isian hampers lebaran. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.